makanya ada alat sarana yaitu Astanga Yoga dan Sadanga Yoga. Jadi di dalam Yoga Sutra Patanjali, Ganapati Tatu itu kan, jadi itulah sarana, alat untuk menuju beliau, untuk menemukan Tuhan. Itu memang itu sarana. Kalau kita hanya sekedar menganalisa, kemudian membaca buku, kemudian menganalisa dengan pikiran kita sendiri, ya tidak ketemu. Om Swastiastu. Selamat malam. Berjumpa kembali pada kesempatan hari ini di dalam program Juru Pandit Spiritual Channel. Pada kesempatan hari ini kami berdua ingin mencoba membincangkan salah satu pertanyaan dari netizen. Kalau menurut Tiang sih pertanyaannya sih umum sebenarnya, hampir semua orang mempertanyakan tentang ini gitu. Menit yang bacakan dulu jero ya pertanyaannya nih ke pertanyaan seperti ini ki. Om Swastiastu jero yang dimaksud jero pandit nggih. Jero sebagai penekun spiritual, bagaimana cara menemukan dan melihat Tuhan? Nah, dari pertanyaan niki titiang pribadi artinya memunculkan pertanyaan niki dari pertanyaan niki yang pertama, apakah yang bertanya ini awam tentang agama sehingga dia bertanya tentang ketuhanan, bahkan bisa melihat Tuhan, atau yang kedua, orang ini sudah belajar tentang spiritual, baik itu dia suka meditasi atau apalah jenisnya, dia juga mempertanyakan tentang ketuhanan itu sendiri. Dan sedurung jerung lantur, mungkin titiang di dalam video niki sambil kita menguatkan Hindu ya jero aja, mumpung tentang Tuhan. Sepun niki, jika kita berbicara tentang Tuhan, jika kita orang awam ya wajib belajar tentang agama Hindu sendiri meyakini bahwa kitab sucinya ya disebut dengan Caturveda. Nah, mungkin titiang melihatkan kalau memang teman-teman suka artinya belajar tentang agama, miliki buku ini Caturveda Samhita. Cuman pembelajarannya niki harus betul-betul bertahap nih. Nah, tahapannya niki kalau yang orang yang sudah mempelajari nih, tahapannya lebih bagusnya awali dengan Upanishad dulu. Setelah mempelajari Upanishad, mengerti maksudnya, bahkan pertanyaan yang tadi itu bisa terjawab di sini sebenarnya nih, baru kita meranjak ke Caturveda. Bagi orang-orang yang baru mempelajari tentang agama. Ya, niko mantan titiang dari konteks pembelajaran mungkin untuk menguatkan Hindunya ke depan. Nah, mungkin titiang lunas yang ring jero. Artinya niki kan pertanyaannya tertuju kepada jero, dan tiang meyakini bahwa yang bertanya ini adalah orang-orang yang belajar spiritual. Pasti. Kira-kira sepunapi tentang pertanyaan niki. Seperti yang Mang Kurubi katakan tadi, sebetulnya pertanyaan ini lumrah untuk kita umat beragama. Dan rasa penasaran terhadap Tuhan, terkadang kita pun sebagai agama Hindu ingin sebetulnya melihat penapi sih wujud Ida Betara. Kayaknya semua umat kayaknya ini
kita pernah memiliki pertanyaan seperti ini. Nah, kebanyakan dari kita, baik itu penekun spiritual, orang yang belajar agama, kemudian yang umum, gitu, yang tidak paham. Jadi kebanyakan dari kita ingin melihat wujud rohani Tuhan. Kebanyakan. Jadi kita ingin melihat wujud Tuhan yang tidak bisa kita bayangkan. Kebanyakan dari kita. Ya memang itu. Ya. Padahal sesuai dengan apa yang di Upanishad, Isa Upanishad itu kan Isa Wasyam Idam Sarwam kan gitu. Jadi sebetulnya kita bisa melihat Tuhan di berbagai aspek ciptaannya kan itu seperti itu. Tapi kita tidak menyadari hal itu. Pokoknya saya ingin melihat wujud Tuhan yang tidak kita bisa bayangkan, ini sulit. Nah, ketika kita berbicara masalah bagaimana cara, berarti kita sudah masuk ke dalam metode. Tuh. Jadi untuk menjawab ini, Tiang punya satu pengalaman pribadi. Di mana pada menginjak tamat SMA, nah di sana saya mengawali belajar agama Hindu. Karena pada mulanya dari SD SMP saya Kristen SD, kemudian Islam, belajar Islam sama kakek selama 6 tahun kurang lebih. Kemudian menginjak SMA baru memiliki niat belajar agama Hindu. Nah, menarik ya nih. Nah, awal nanti Tiang cerita dulu. Nanti dengan cerita ini semoga ya nanti baik itu para penekun spiritual, para agama termotivasi. Karena untuk memahami agama kita tidak cukup hanya membaca. Jadi sadhana ini yang perlu. Sadhana yang perlu. Makanya ketika kita berbicara masalah bagaimana cara, metodenya harus kita tahu. Itu metodenya harus kita tahu. Nah, jadi pengalaman Tiang begini. Kan mantra Gayatri belum Tiang hafal. Nah, ketika mau menghafal mantra Gayatri, dari hati kecil Tiang itu memiliki niat yang sangat besar ini, tidak setengah-setengah. Karena pada waktu itu kan usia Tiang masih muda, masih single, terus belum memikirkan keluarga, belum memikirkan pekerjaan, fokus belajar. Nah, hati kecil Tiang begini, saya mau menghafal mantra Gayatri, siapa sih penunggu dewa dari mantra Gayatri ini? Nah, itu terbesit di dalam hati. Nah, kemudian Tiang ingat pesan-pesan guru, kalau ingin kita melihat wujud-wujud yang gaib yang tidak bisa kita lihat, kamu harus lakukan tapa berata. Nah, itulah yang muncul. Kemudian di dalam hati Tiang Nike mengatakan, saya akan melakukan puasa untuk mengetahui siapa sih dewa dari mantra Gayatri. Nah, itu. Kemudian sebelum Tiang mendapatkan darsan, jadi Tiang tidak akan berhenti melakukan puasa. Itu hati kecil. Nah, itu harus dilandasi dengan niat yang besar, kesungguhan. Nah, Tiang lakoni itu. Tiang lakoni sampai bulan keempat. Bulan keempat nih. Tapi tapa berata yang Tiang ambil itu hanya puasa mutih. Puasa mutih dengan minum air bunga. Tuh. Tetapi mantra Gayatri itu harus kita ucapkan pagi, siang, sore. Sesuai dengan Trisandi, waktu Trisandi, dan tengah malam. Itu dilakukan terus menerus. Nah, di bulan keempat, jadi Tiang mendapatkan darsan beliau. Nah, tentunya atas izin beliau juga. Karena pada waktu itu, pada saat meditasi ada tangan besar nih yang menghantam wajah Tiang, sampai Tiang hampir tidak kuat karena gelap.
Nah, di sanalah muncul pemikiran. Jadi sair yang muncul itu habis gelap terbitlah terang. Itu yang muncul. Nah, terus Tiang berpikir semakin kosong cahaya itu semakin kelihatan. Semakin kita fokus mengosongkan diri, cahaya itu semakin membesar. Besar mendekat, kemudian cahaya yang kuning keemasan itu berubahlah menjadi bunga teratai. Terus berputar. Di dalam bunga teratai itu muncullah asap. Asap itulah menjadi seorang dewi. Tuh. Nah, di sanalah yang dianggaplah komunikasi. Nah, itu pengalaman Tiang. Jadi mendapatkan langsung darsan beliau melalui koneksi batin. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan itu, jadi itulah metodenya seperti itu. Jadi kalau kita ingin melihat Tuhan hanya dengan membaca, tidak melakukan sadhana, kemudian metodenya kita tidak tahu, ya nah. Yang jelas di sini, jadi Tuhan itu kan tidak bisa dianalisa, tidak bisa dipikirkan. Selama kita menganalisa Tuhan, kita tidak akan bisa. Nah, yang ditekankan di sini di sadhana itu adalah totalitas, kepasrahan diri. Jadi tidak ada yang mustahil sebetulnya. Kalau kita mau, yang penting kita sungguh-sungguh dengan niat hati yang tulus, dengan niat hati yang besar, ingin melihat wujud beliau, itu pasti bisa asalkan kita disiplin dalam sadhana. Makanya orang-orang suci dulu untuk mendapatkan mungkin darsam beliau, mereka harus pergi ke hutan, tempat-tempat sepi. Tetapi zaman sekarang kan beda ya. Metode tapa berata zaman dulu dengan sekarang kan beda. Zamannya sudah berbeda. Kalau kita sekarang pergi ke hutan, kan anak istri terlantar. Nah, itu metodenya. Nah, itu yang Tiang alami. Jadi kalau sesuai dengan apa yang ditanyakan, kita harus paham metode. Makanya ada alat sarana, yaitu Astanga Yoga dan Sadanga Yoga. Jadi di dalam Yoga Sutra Patanjali, Ganapati Tatu itu kan, jadi itulah sarana, alat untuk menuju beliau, untuk menemukan Tuhan. Itu memang itu sarana. Kalau kita hanya sekedar menganalisa, kemudian membaca buku, kemudian menganalisa dengan pikiran kita sendiri, ya tidak ketemu. Tapi membaca itu penting ya. Minimal nanti akan terarahkan bahwa seperti niki konsep ketuhanan yang kita di Bali gitu khususnya. Makanya sebelum kita praktekkan, teorinya ada di sana. Teorinya ada di sana. Makanya kalau orang penekun spiritual, kita harus mengalami sendiri. Harus mengalami sendiri. Nah, kita yang mencari sendiri. Ya. Ketika kita membaca, oh begini caranya, kita harus praktekkan itu sebetulnya. Itu. Nah, mungkin seperti ini penjelasan dari Menit ya, di mana dalam penjelasan itu menceritakan tentang bagaimana dia menemukan, artinya sinar suci dari Tuhan itu berwujud Dewi Gayatri gitu ya. Ya, seperti Nika lah. Artinya perjuangannya Nika tidak mudah. Tidak mudah. Kalau di Tiang sendiri sih pemahaman di Tiang hanya dari bacaan mandan sih kita aja. Artinya seperti apa yang diberi dalam sebuah pelajaran kita kan. Menurut Tiang orang-orang Hindu di Bali niki kan sebenarnya kan sudah mengetahui Tuhan itu seperti apa sebenarnya, cuman tertutupi oleh pengkelompokan tentang keagamaan gitu. Menurut Tiang seperti ini seperti paham-paham teis ini kita kan seolah-olah kita diplok loh. Oh Bali ini kita di seolah-olah dalam
banyaknya ismo-ismo yang niki, nah kita secara tidak langsung digiring untuk memilih salah satu ismo niki. Oh, ternyata Hindu masuk di sini, ternyata Hindu masuk di sini. Gitu. Makanya kalau tiang sendiri, pemahaman dia, Hindu Bali tidak seperti itu. Kalau Hindu Bali ini kan memiliki sesuatu yang berbeda menurut tiang kita. Karena ismo nika terpakai semua gitu. Yeah. Hindu ini kan menampung, artinya menampung segala jenis isme Hindu. Ada di Hindu semuanya. Ada di Hindu. Nika, nah artinya di tiang mencoba jelasan sedikit nih, konteks ketuhanan kita menurut tiang niki khususnya semuanya niki adalah Tuhan gitu. Dan itu juga tertuang di Upanishad. Itu konsep panteisme. Jadi semua diyakini adalah Tuhan. Semuanya adalah Tuhan. Apa yang kita lakukan ini Tuhan kita. Cuman kita berkaca kepada kepercayaan orang lain sehingga kita ikut membandingkan kepercayaan kita sendiri gitu. Dari kepercayaan tiang sendiri tentang semuanya Tuhan itu adalah lihat contohnya seperti matahari nih kak. Tuhan yang dimaksud nih kak anggap seperti matahari. Di luar konteks susila nih kak. Artinya sinar matahari itu menyinari semuanya nih kak. Baik itu baik, buruk, apapun yang kita nilai ini akan tetapi Tuhan meresapi di sana. Dan sehingga di saat kita mampu memahami tentang ajaran itu, secara tidak langsung kita sudah mengetahui Tuhan itu sendiri, bahwa Tuhan itu adalah segalanya niki gitu. Contoh di depan saya niki Tuhan gitu, tapi segalanya dia seorang manusia gitu. Akan tetapi sejatinya Tuhan gitu. Diri saya sendiri pun Tuhan gitu. Cuman Tuhan yang saya tiang bicarakan atau saya omongkan ini Tuhan yang terselubungi oleh awidya gitu. Artinya ketuhanan dalam diri kita belum kita sadari nih. Dan nika banyak tertuang di teks-teks lontar Bali seperti tatu ya nika kan ada tentang konteks kesadaran nika karena begini apa namanya setiap jiwa atau atman yang ada di setiap makhluk, jadi kan tiada lain adalah Brahman itu sendiri gitu. Makanya kita ini semua sebetulnya hakikatnya adalah Tuhan itu, tapi kita sendiri tidak menyadari ketuhanan kita gitu. Avidya. Makanya kalau sang Awatara itu beliau kan sudah menyadari kesadarannya, makanya bisa menciptakan suatu keajaiban karena kita ini kan tidak menyadari. Maka dari itu tiang bilang sebagian umat beragama jadi cenderung dia ingin melihat Tuhan yang tidak kelihatan. Padahal semua yang kita lihat ini sebetulnya adalah perwujudan Tuhan. Itu sebetulnya. Kita bisa melihat Tuhan di dalam berbagai aspek ciptaannya, baik itu tumbuh-tumbuhan, binatang. Itulah perwujudan bentuk prakerti dari Tuhan itu sendiri. Tapi kita tidak menyadari bahwa saya harus melihat Tuhan dalam wujud yang rohani. Kalau seperti itu kemauannya tidak masalah. Yang jelas metodenya harus kita tahu seperti tadi. Itu terapkan dengan disiplin. Jadi tergantung dari ketekunan kita, kedisiplinan kita. Entah berapa tahun kita akan menemukan Tuhan dalam wujud rohani. Itu tergantung dari tingkat kedisiplinan kita. Jadi selama kita ini badan jasmani rohani kita ini masih
tidak murni, itu jangan harap kita akan menemukan Tuhan dalam wujud rohani. Jangan harap itu, karena Tuhan itu kan maha suci. Jadi kita harus mencari Tuhan dengan kesucian. Itu makanya untuk itu kan harus kita melakukan tapa berata dulu. Murnikan dulu ini, murnikan. Seperti di Manawadal Mosas Ya. kan, Makanya di dalam agama Hindu ada 4 cara kita membersihkan badan ini, termasuk jiwa. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian baru kita melakukan sadhana dengan disiplin. Saya yakin apa yang tadi saya ceritakan, pengalaman itu, apa yang saya temukan melalui sadhana itu, entah itu Tuhan atau tidak, tetapi saya memiliki keyakinan bahwa itu adalah Tuhan itu sendiri yang saya temui gitu. Dalam wujud ya. Karena pada dasarnya kan Tuhan yang sesungguhnya itu adalah purusa. Jadi beliau tidak terbentuk, tidak memiliki nama. Itu yang sesungguhnya. Tuhan itu tidak terbentuk, tidak terpikirkan, tetapi Tuhan akan mengambil wujud sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Itu. Ketika kita membayangkan wujud sebagai siwa, beliau akan mengambil wujud seperti itu. Jadi kalau beliau tidak mewujudkan ke dalam bentuk material, bagaimana kita bisa melihat? Tidak akan bisa, tidak akan terjadi itu. Maka dari itu, ketika purusa ini, ketika kita mau melihat Tuhan dalam wujud rohani, beliau yang bersifat purusa akan merubah dirinya menjadi prakarti. Ya. Itu baru kita bisa melihat. Ya, dalam wujud pradewa lah yang sudah memiliki. Ketika Tuhan itu berwujud, dia sudah prakarti. Dia sudah karena beliau sudah mengambil wujud. Menurunkan nilai sifat ketuhanan. Ya, menurunkan nilai sifat ketuhanan. Makanya beliau menjadi unsur prakarti. Itu prosesnya. Jadi kalau ingin menemukan Tuhan, apalagi ingin melihat, itu sudah hayalan yang sangat tinggi, tetapi istilahnya tidak mustahil. Semua mustahil lah, asalkan kita bisa menerapkan metode-metode yang ada. Itu mungkin itu aja. Karena gini, kalau kita membicarakan Tuhan itu, terkadang pun itu orang-orang yang tidak mau menekuni dunia spiritual ke paling memboyo nih kan. Cara paling sakti kan pasti berhada kan. Tapi jangan lupa nih kan, dari beberapa sejarah-sejarah dalam kisah baik itu dari Mahabharata, Ramayana, dan Purana-Purana nih kan memang dengan gampang, dengan mudahnya para resi bertemu dengan para dewa, yang mana dewa itu sendiri ya Tuhan. Karena gini, orang-orang zaman dulu tingkat kemurniannya itu beda dengan sekarang. Jangankan yang di sana, kita punya leluhur, termasuk Maharsi yang ada, yang dulu ya, beliau semua rasanya bisa berkomunikasi dengan roh-roh suci itu sampai ke tingkat dewa. Kayaknya semua bisa. Kalau gitu coba bayangkan, misalnya Empu Gunijaya dari Jawa melihat cahaya di Lempuyang. Kalau tidak komunikasi mana bisa? Gitu modelnya. Makanya murnikan diri kalau kita ingin melihat yang gaib, ya. Janganlah ngomong Tuhan yang gaib, karena Tuhan itu maha gaib. Itu metodenya. Jadi saya sarankan bagi yang bertanya ingin menemukan apalagi melihat Tuhan, itulah metodenya. Jadi Astanga Yoga, kalau di Hindu ada Astanga Yoga, Sadhana Yoga. Itu metodenya. Pilih yang mana silakan. Ya. Semuanya sama, cuma kalau di Astanga Yoga ada yama dan niyama. Nah, semuanya sama metodenya. Tergantung pilihan gitu. Kalau mau ke paham kesewanya sedikit, ambil sadanganya gitu. Sadanga Yoga. Kalau ke bodanya sedikit, ambil astanganya gitu. Pasti bisa, tidak ada yang. Tapi keduanya sama sebenarnya. Karena kita dituntut, kalau kita memiliki niat yang besar, kesungguhan hati yang mendalam, tidak ada yang mustahil bagi beliau.
Nah, contohnya ketika Awatara Wisnu Krishna Ya. memberikan mata suci kepada Arjuna, baru Arjuna bisa melihat. Nggih. Kalau Dewa Krishna tidak memberikan kekuatan mata suci, biar bagaimanapun Arjuna tidak akan bisa melihat. Keagungan Tuhan. Nah, itu makanya sendiri. waktu tiang meditasi, ketika ada tangan besar nih kayak memukul wajah tiang pikir dalam hati. Setelah itu berlalu, baru tiang pikir, oh ternyata beliau memberikan kekuatan mata suci terhadapnya. Kalau itu tidak bisa, karena beliau Tuhan itu tidak terpikirkan. Jadi semakin dipikirkan, beliau itu tidak ada. Semakin tidak ditemukan. Tidak ditemukan, makanya untuk mencari yang tidak terpikirkan, jangan memakai pikiran. Lakukan saja. Lakukan. Jadi di sanalah perlu totalitas kekosongan. Nah, itu tipsnya. Mungkin nanti kenapa jadi ada tambahan lagi? Enggak, cukup aja. Nanti kalau terlalu banyak tambah ribet ya. Tambah ribet. Nah, seperti ini penyampaian dari Jero Pandit tentang aspek Tuhan nih. Tapi saran tiang minimal lah. Ya. Awali dengan membaca. Awali dengan membaca. Kalau tidak mau, yang mungkin orang-orang kita Bali kita kan agak susah mau baca kan kita. Yang kalau mau yang memang suka membaca ya udah pasti. Ini aja yang belian dulu ya, yang kecil. Ini bukan promosi tapi ilmunya ada di ilmunya. Bukan promosi. Setelah nikel cari Upanishad utama. 18 Upanishad. 18 Upanishad nih Titiang yakin di saat Anda membaca yang di Birhat aja, Birhat Upanishad aja, seperti ini Tuhan sudah mulai terbayang gitu lah. Coba mantan Nah, artinya dalam kesimpulan perbincangan hari ini, untuk menemukan Tuhan ya yakini. Ya harus yakin. Lakukan. Itu dasarnya itu. Seperti yang dikatakan, jika kita memikirkan Tuhan dan mencari dengan pikiran, semakin tidak ketemu. Yang ada hanyalah ilusi. Jadi yang lain kelihatan ya. Bukan tujuan yang utama yang kita cari, yang kita temukan. Artinya seperti pembahasan video yang sebelumnya, menjadi kedewan-dewan yang tidak jelas gitu. Kalau kedewan-dewan betul makanya ada istilah gitu. Kalau di Jawa kasunyatan. Sunyatan itu kan asal kata suni. Suni itu kosong artinya. Bahasa Sanskrit itu kan kosong artinya. Jadi untuk menemukan yang kosong, makanya jangan memakai pikiran. Harus mengosongkan diri. Karena Tuhan itu bisa ditemukan atau dipahami melalui 3 hal. Karena Tuhan itu adalah Tuhan adalah kecerdasan. Tuhan adalah kesadaran. Tuhan adalah energi. Itu. Jadi itulah Tuhan itu bisa dipahami melalui 3 hal itu. Itu aja. Artinya sekian dari pembahasan kami hari ini. Artinya bagi penanya dari perbincangan kami ini, silakan lakukan. Menemukan atau tidaknya tergantung diri Anda sendiri. Sekian katanya Jero. Kita tutup aja dengan Brahma Santi. Om Santi Santi Santi. Om.